berprofesi sebagai guru SD? Sejak tahun 2009. Apa yang menginspirasi ibu untuk memilih karir sebagai guru SD? Yang menginspirasi, kalau dulu saya berpikirnya hanya simpel ya Mbak. Kalau guru itu anaknya libur, ibunya ikut libur. Jadi nggak berpikiran yang macam-macam. Terus pelajarannya juga kan masih terjangkau lah, nggak kayak SMA. Iya, SMA kan kayaknya susah. Di sekolah mana ibu mulai berkarir mengajar? Kalau dulu di SD Bahari Cilacap Selatan, tapi sekarang SD-nya sudah tutup. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi di awal karir dan bagaimana ibu mengatasinya? Kalau itu karena Bahari itu SD swasta ya Mbak, terus muridnya nakal-nakal. Iya, itu ya memang tantangan sih bagi saya. Bagaimana ibu cara Mengatasinya dulu ya punya pendekatan. Apa upaya ibu yang dilakukan untuk terus mengembangkan keterampilan mengajar? Kalau upayanya ya jelas ikut mungkin pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Ya setiap kegiatan KKB ikutlah aktif. Dari mana ibu mendapatkan informasi tentang program PPG Raja Bahan dan dalam kaitan ini? Kalau program PPG itu kan tahun 2018 ya mulai ada PPG. Kita dapat infonya itu dari SIMPKB. SIMPKB dari dulu SIMPKB. Berarti itu dari kepala sekolah disebarluaskan ke gurunya atau gurunya Kalau dulu itu anak dulu kan saya masih honorer tahun itu. Nah itu infonya masih dari teman saya. Dari teman saya, terus dia dari operator sekolah ada info juga. Terus kita buka SIMPKB masing-masing, ada panggilan untuk tes ya. Berarti bisa dibilang ibu itu mengambil PPG dalam jabatan yang bukan jabatan. Bukan, iya, dalam jabatan. Terus motivasi ibu untuk mendaftar PPG ini tuh bagaimana? Kalau dulu itu kan saya nggak tahu ya PPG itu buat apa. Taunya kan ya dapat sertifikat pendidik. Terus mungkin kalau untuk guru PNS zaman dulu kan dapat sertifikasi. Nah karena dulu waktu masih honorer kan tidak berpikiran untuk dapat sertifikasi karena kan katanya nggak bisa kayak gitu. Ya hanya waktu dulu hanya ikut-ikutan temen aja. Iya, daftar ya daftar, terus suruh pretest ya ada panggilan pretest, berangkat pretest saja ya. Waktu itu pretestnya itu di SMA 1 Sidarja. Waktu dulu Di Sidarja, tapi alhamdulillah waktu itu saya lulus Mbak. Dan jadi Cilacap Tengah itu yang honorer itu yang lulus cuma 6 orang apa ya? Dari berapa peserta itu? Banyak guru-guru honorer semuanya ya di Cilacap Tengah itu. Kalau yang PNS kan udah pasti itu ya waktu itu langsung. Biasanya PNS itu lebih diutamakan dalam hal tersebut ya. Terus pengalaman untuk perkuliahan selama PPG kan ibu pas PPG itu ibu ikut ngajar ya Bu? Kayak kan PPG dalam jabatan Iya. ibu juga ngajar, terus ada kuliah, membagi waktu antara dua hal tersebut itu gimana gitu? Waktu dulu saya pretest tahun 18, kepada PPG-nya itu tahun 20. Nah, ya 2020. Nah, kebetulan pas COVID, dia gencar-gencarnya
karena anak-anak kan nggak ke sekolah, iya jadi kita bisa mengikuti PPG di sekolah tetap kan gurunya tetap berangkat, cuma anaknya yang nggak itu nggak berangkat. Berarti awal corona terus ibu yang ngikutin Iya, PPG dari awal kan. awal angkatan pertama PPG Iya, dari iya. Dan Itu tahap dari pertama tahap Tahap PPG pertama. sampai lulus PPG itu berapa lama? 3 bulan apa ya? 3 bulan Iya. masa kuliahnya. Kalau nggak salah itu Juli, ini Juli. Kalau saya mungkin Juli, Agustus, September, Oktober lah. Oktober selesai, November saya udah UP. Udah. November udah UP. 3 bulanan lah. Biasanya kan kayak gitu ada gelar tambahan di belakang apa gelar GR. SPR. Berarti itu ibu langsung dapat gelar itu atau bagaimana, kan 3 bulan sesudah apa ujian kuliah. Waktu itu tahun 19 kan UP alhamdulillah lulus tuh, lulus pengumuman kalau nggak salah tanggal 1 Januari 2021 berarti ya. Terus di bulan Februarinya lah itu udah keluar sertifikat pendidik. Itu kalau kayak gitu ada pelantikannya nggak sih Bu? Kalau zaman saya nggak ada karena masa COVID. Iya. Kalau sekarang ada kayak wisuda. Wisuda. Datang ke sana ya katanya. Saya nggak ada. Dulu itu apa ya sertifikatnya itu dikirim dari UND, dikirim ke dinas. Iya. Ya, kita nggak ngambil. Jadi selama perkuliahan PPG ini itu full daring atau ada luring atau Itu dari Tapi kalau di luar COVID kayak gitu Bu, itu ada yang daring atau apa full full dari sekarang. Full yang daring. dalam full daring itu jabatan? yang Iya. dalam jabatan Dan aja. jabatan. Full dari. Apalagi yang tahun ini, tahun setelah Nadiem Nadiem. selesai itu kan kayak hadiah Mbak. Yang kemarin ini tahun 2024 itu kan kayak hadiah. Malah PPG-nya hanya 2 bulan dan hanya itu lewat PLN, hanya mengerjakan modul, terus prakteknya hanya bikin. Kalau saya ada PPL, dulu buat PPA. Berarti lebih gampang Lebih yang dipermudah. sekarang Iya, yang ya, sekarang. daripada yang tahun Iya. sebelumnya. Yang tahun 24 lah, 24 sama ini 25. Mata kuliah apa yang paling menarik bagi Ibu saat mengikuti PPG? Mata kuliahnya ya mungkin ya PPL ya Mas ya. Karena waktu itu kan ngajarnya terus pertama kali kita kenal Jimit, pertama kali kita kenal Zoom. Menggunakan online Iya, itu menggunakan hal yang online, baru. iya hal yang baru. Kita PPL kan sampai 4 kali apa ya, 4 kali praktek ngajar, terus yang bikin 1 kali. Itu langsung lulus atau ada pengulangan dari Nggak semua lulus loh, karena teman saya banyak yang nggak lulus. Iya, jadi retake. Mereka tes UP atau UKIN-nya itu yang mana yang nggak lulus gitu ya. Ngulang lagi di tahun berarti tahun 2021. Berarti bisa dibilang setiap tahun itu ada pembukaan PPG atau enggak? Bisa ya ada. Dalam praktek micro teaching dalam PPG ini media pembelajaran apa yang Ibu pilih dan kenapa? Waktu dulu ya karena kita daring jadi ya pas micro teaching kan ngajar teman ya itu ya kita hanya pakai PPT. karena Daring jadinya ya kita pakainya hanya PPT, share screen kayak gitu aja. Kalau sekarang kan bisa langsung. Berarti
di Zoom ya jadi diakalin, yang penting ada muridnya. Ada ya, maksudnya Ada yang masuk Zoom kayak gitu lah. Berarti ada grup khususnya gitu, grup kelas itu yang isinya paling penting. Iya, jadi dulu saya kelas 6 kelas tinggi sama PPL itu kan prakteknya kan harus kelas tinggi sama kelas rendah. Nah waktu itu kayaknya saya harus 3 kelas apa ya, jadi saya ngambil kelas 3, kelas 5 sama kelas 6 waktu itu. Jadi saya koordinasi juga sama guru kelasnya. buat video tersebut. Iya, buat video, dan waktu itu juga saya minta bantuan teman saya juga buat bantu bikin video. Itu berarti 2 mapel itu untuk bikin video. Satu mapel juga, iya, Satu mapel. satu mapel. Itu ibu ambil mapelnya itu udah ditentukan atau ibu mau ngambil sendiri? Menentukan sendiri. Iya. Jadi selama nanti sebelum kita praktek kan kita malam-malam kadang kan Zoom sama dosennya. Nanti masuk sini, Zoom sini, atau sini gitu. Nanti itu apa? Kita berbagi RPP. Aku dulu RPP. Nah, kan masih kurikulum 13 ya, jadi ya. Kita kupas tuntas RPP kita masing-masing, kita diskusikan itu baru dipraktekkan. Nanti setelah praktek sudah ini kendalanya apa, kelebihannya apa gitu. Jadi itu dalam membuat video praktek itu ada durasinya nggak sih, batasan dari sini? Kalau zaman dulu nggak ada ya Mas ya. Yang penting mencakup dari pendahuluan, inti sampai penutup. Iya, yang penting itu. Saya tuh zaman dulu kan kita belum mengenal yang hafalan, belum ada. Iya, jadi namanya upload video itu masa awal. Kalau sekarang kan ya, kalau kayak kemarin saya di penggerak kan enak, kita hanya upload dimasukkan ke YouTube, uploadnya hanya linknya kayak gitu. Zaman dulu kan udah videonya Mas, jadi kadang kita harus nungguin dia loadingnya lama banget ya karena besar ukurannya. Waktu itu saya juga diminta tolong sama guru yang itu ikut PPG dalam jabatan suruh video bikin, tapi tahun kemarin itu kayaknya 2 mapel uji video. Satu mapelnya itu sekitar 2 jaman buat video. Kalau mungkin kalau apa? Kalau saya itu kelas sih ya dulu ya. Saya. Jadi saya ambil kelas 6. Kelasnya ditentuin beberapa kelas. Kelas pokoknya kelas tinggi sama kelas rendah. Gitu makanya bebas. Berarti ibu medialnya itu menggunakan PPT semua. Ini juga di PPT, enggak di aplikasi kayak Canva. Sederhana. Kalau sekarang kan banyak modifikasi. Sekarang banyak. banyak. Terus sistem evaluasi dalam PPG gimana Bu? Waktu dulu kita masih tetap FMS ya, pakainya FMS. Pertama mengerjakan modul, terus setiap mau mengerjakan modul ada progresnya, nanti selesai modul ada post test. Waktu kita itu nggak salah 10 modul apa ya. Nah setelah 10 modul baru PPL, terus ya tugas-tugas diupload di FMS. Banyak ya Bu, dan nulis. Cuma waktu dulu karena kan nggak ada murid, muridnya kan ya hanya daring, hanya dikasih tugas kayak gitu kan, jadi kan bisa mengerjakan lah. Ada waktu. Karena kan kalau PPG memang dikupas untuk kompetensi pedagogi sama profesionalnya sendiri. Jadi ada tugas akhir versi Bu yang diselesaikan dalam waktu PPG. Sama saya PPK, membuat PPK, penelitian tindak pidana. Itu tugas akhirnya. PPK terus setelah PPK upload, kita kan ada UIN, ujiannya kan 2, UIN sama UPEN. UIN yang membuat lagi video pembelajaran, UPEN-nya yang kita CAT, tes CAT. Paling susah itu di UKIN atau di Yang
itu langsung kayak lulus T3K atau harus tes lagi nggak sih Bu? tes lagi, cuma waktu itu saya kan dapat P3K satu kemarin, karena saya sudah punya sertif kan. P3K itu tesnya kan 3 ya, kompetensi teknis, manajerial, wawancara. Saya otomatis kompetensi teknisnya udah 100 nilainya. Iya, jadi kita hanya fokus di manajerial sama wawancara aja. Iya, istilahnya kita udah punya sertifikat. Terus aspek yang ibu kurang seperti kurang menghargai dalam waktu PPG itu seperti apa? Aspeknya waktu itu saya kan nggak pinter IT mbak. Iya, jadi saya untuk ngedit video mungkin ya, untuk ya yang membuat kayak media-media yang menarik kayak gitu untuk anak-anak sangat kurang, masih perlu bantuan teman. Berarti bisa dibilang dalam PPG dalam jabatan ini bisa meningkatkan ibu untuk mengajar di dalam kelas itu. Bisa sangat bisa. Mungkin dari segi apa media atau yang lain itu bisa lebih menarik. Iya bisa. Ini kan kalau yang pinter IT kan bisa pakai apa ya, aplikasi-aplikasi apalah anak-anak mengerjakan HP kayak gitu kan. Coba dulu kadang saya taunya cuma Google Form apa ya, kita pakainya Google Form. Iya. Kalau sekarang kan banyak yang ada animasi yang 3 dimensi untuk pembelajaran. Kelebihan apa yang ibu dapatkan setelah menyelesaikan PPG? Kelebihannya ya jelas kompetensinya meningkat, terus yang pasti ya kita dapat sertifikasi ya mbak. Yang nanti ada yang apa ya, ada yang kita tuju, ada yang kita harapkan. Jadi dalam keseluruhan ini apa kesan ibu dalam mengikuti PPG dan jabatan? Kesannya ya sangat berkesan ya mas, karena kan tambah teman otomatis dari seluruh Indonesia kan ya. Tapi waktu itu saya tuh kebanyakan malah Jawa Tengah. Alhamdulillah tambah saudara, tambah ilmu, Tambah iya, pengalaman. Berarti itu dalam satu regional aja apa bisa asal dari provinsi lain? Iya, cuma waktu itu kelas saya dapatnya juara Jawa Tengah. Berarti hanya Orang-orang dan umur kita itu waktu dulu itu 40 tahun ke atas semua. Memang kan PPG tahun 2020 tahap 1 itu untuk yang udah tua-tua. Umurnya kan di atas 40 semua. mungkin itu salah satu yang kesulitannya dalam Iya. media pembelajaran yang digital gitu ya Bu. Iya. Ya karena faktor itu juga. Iya. Biasa Jelasnya kayak gitu kan nggak Biasanya tahu ya. muda yang lebih kreatif. Iya. Muda yang kreatif. Kebetulan itu daring gitu. Daring, ya tambah daring lagi kan susah banget ya. Kalau kita datang sih malah langsung enak ya. Jadi ya berharapnya mau dia datang aja kayak gitu loh. Jadi kita ilmunya bener-bener Nyantol di ya, anak. nyantol. Yang ini kan ya alur daring. Itu sih. Itulah gencar-gencarnya banget. Awal Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu merekomendasikan program PPG ini kepada calon-calon guru muda atau mungkin rekan guru-guru yang belum sertifikasi? Kalau merekomendasikan ya pasti ya, karena kan mereka juga punya CPKB, dan mereka juga pasti akan terpanggil. Paling kita hanya memberikan motivasi, semangat, kemudian PPG. banyak ini juga sih ya,
Iya. Benar, benar. Benar. Berarti Berarti bisa dibilang programnya Pak Nadiem itu sangat apa ya, bagus nggak sih Bu untuk guru? Iya. Waktu itu iya sih beda tadi apa ya tahun 18 coba itu bagus banget sih. Jadi sampai sekarang itu masih diterusin juga kayak gitu. masih untuk tahun ini 2025 kan udah pada mulai apa dulu namanya PPG derajat guru tertentu sekarang diganti. cuma sistemnya mungkin berbeda dengan menteri yang Pak Nadiem. Kalau menteri yang sekarang tadi ibu jelaskan kan cuma 2 bulan. Lebih cepat. Makanya kan pada bilang kayak hadiahnya Nadiem Yang yang kemarin sama yang sekarang benar-benar hadiahnya Nadiem dan semuanya itu tertanggung alhamdulillah. kalau yang tahun ini Yang ini honorer itu tertanggung walaupun apa namanya P3K belum tetap tertanggung semuanya rata-rata. benar-benar kayak ditampung semua untuk Saya memang sudah ada jatahnya apa ya aku tanya dia Difasilitasi lah. semuanya tahun semangat saya Mbak. Semangat. karena dosen saya itu banyak banget yang merekomendasikan kalau lulus kuliah itu Iya, sebaiknya itu langsung ambil PPG. PPG. Karena nanti P3K pun kan dari harus PPG dulu mahal pesa. Nanti jangan pokoknya S2-nya nanti dulu PPG-nya dulu. sekolah dulu carikan dulu Iya. itu S2-nya yang nanti penting. dulu. Kalau dulu memang iya sih. Karena Mendingan mencari PPG gelar dulu. profesi yang benar-benar mumpuni itu emang susah banget Susah. dulu ya. Iya. Banyak tahapannya. Dan kalau kita sudah punya sertif kan kita kan benar-benar punya SIM-nya. Iya. Dan itu otomatis untuk kayak jenengan misalnya besok kayak ada CPNS itu udah Lebih jelas gampang. jelas itu udah kita udah punya poin lah bisa Mengantongi. kalau kalaupun nggak CPNS P3K pun Lebih itu sudah kayak ibaratnya ditandain yang sudah Nah, tiket lah tiket golden tiket kayak gitu lah ibaratnya. Iya memang mendilihat apalagi kan sekarang semua universitas kan mengadakan kan PPG Praja kalau Di ITB. UMP Iya, UMP itu ada. kalau dari Unida kami diarahkan ke sana. Di ITW-nya ada. ada ya rasa kita ada anak saya itu UNES juga ini langsung dipanggilkan ke PPG setelah lulus. Itu tetangga saya waktu itu tahun kemarin juga ikut yang dari ITW itu dalam jabatan. Oh, dari tapi berarti udah honorer kan dari Iya. Iya kan. Dia kalau udah punya SIM PKB kan otomatis udah masuk ke hobi. Udah sih udah. Iya. Udah lama ngajar. Itu kalau derajat itu kan udah otomatis panggilan mas. Dan ya istilahnya gilirannya lah. Jadi nggak Iya. Ya kalau pelajar kan kita memang yang mengusahakan.
pesan ibu untuk calon-calon guru muda yang ingin mengikuti PPG ini? Pesannya ya semangat belajar, semangat untuk mengejar cita-cita, terus mengajar dengan penuh hati. Ini karena anak-anak zaman sekarang itu kan sangat istimewa, sangat luar biasa. Jadi terutama menanamkan karakter yang susah, apalagi setelah COVID ya Mbak, anaknya benar-benar berubah, benar attitude-nya udah benar-benar. Iya, terutama itu attitude-nya, dan itu yang memang harus diperbaiki. Berarti itu menjadi salah satu tantangan Susah sekali, apalagi kan dengan sekarang ini mereka lebih banyak menggunakan HP, terus dan dengan kebijakan pemerintah yang istilahnya anak tidak main kelas, tidak boleh dimarahin, nah itu benar-benar masalah. Iya sih. Tantangannya yang itu Di sih Mbak. berita guru apa ngarahin muridnya terus Iya. anak muridnya orang tua kita yang benar padahal anaknya yang salah. Padahal sama sekali dari yang dulu sebelum ada COVID mereka ke sekolah kan masih yang semua satunya Iya. benar-benar yang bisa diatur lah. Sekarang susah. Karena jarang ibu mendapatkan apa ya tatap muka seperti ini, jadi lebih ngawasinya lebih susah atau gimana? Iya, orang tuanya kan juga sama sekarang kan ibunya kan juga pegang HP, anaknya pegang HP, ibunya pegang HP, ya anaknya pegang kan ibunya tetap kan. Juga sedikit miris banyak Memang. yang sudah keluar jalur di Iya. usia tersebut. Biasanya saya baca-baca ajarannya itu Memang iya sih. kalau Yang bukan dari orang tuanya yang ngajarin. iya. Nah zaman sekarang juga kan orang tua kan sepertinya udah menyerahkan penuh ke sekolah, ya padahal kan waktu terbanyak kan Di rumah. Nah ini kayak Sabtu libur kan pada ngeluhnya di sekolah, gitu. Daripada di rumah, katanya di rumah bikin marahin
ada mungkin ya kayak planet-planet kayak gitu, benda-benda langit, tapi masih luas lagi waktu IPS IPS juga gitu. Malah sekarang kan juga Tapi katanya saya benar-benar itu mau dipisah lagi kayak buka sendiri kayak sendiri. iya. Mudah-mudahan sih bukan Iya. materi yang sekarang. Enggak begitu terus. Saya sekarang aja kan masih sama sebenarnya. Nah, ini SPMB kan katanya tengah zonasi ternyata domisili.